Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan pada bab selanjutnya, yaitu tentang konvolusi. Konvolusi merupakan penjumlahan yang berfungsi untuk menyatakan hubungan antara masukan dan keluaran pada sistem linear time invariant atau LTI. Konvolusi dinotasikan dengan YN sama dengan XN kalikan HN sama dengan sigma, K sama dengan minus tak terhingga hingga tak terhingga XK dikali H N min K, di mana YN adalah output dari sistem, XN adalah input berupa sinyal diskrit, dan HN adalah response impulse dari sistem LTI. Ini merupakan contoh soal konvolusi. Pertama, diketahui sistem LTI dengan masukan XN sama dengan 1, 2, 3, dan 1. Di bawah angka 1 itu terdapat tanda panah. Arti tanda panah di situ artinya adalah bahwa nilai 0 berada pada XN sama dengan 1. Kemudian, dan respon impulsnya ada pada himpunan HN sama dengan 1, 2, 1, dan minus 1. Nilai 0 berada pada nilai 2. Maka, tentukan respons sistemnya, yaitu YN, yang merupakan konvolusi dari masukan dan respon impuls. Berikut ini adalah gambar bentuk HK dan XK. Kita telah mengetahui bahwa bentuk HK terdiri dari nilai 1, 2, 1, dan minus 1. Kemudian, nilai 0 berada pada nilai kedua atau nilai 2, yaitu ditandai dengan adanya tanda panah di bawah nilai 2. Maka kita bisa lihat di bawah bahwa gambar grafik dari HK adalah ketika nilai X sama dengan minus 1, maka nilainya 1. Kemudian X sama dengan 0, nilainya 2. Kemudian X sama dengan 1, nilainya 1. Dan X sama dengan 2, nilainya minus 1. Selanjutnya untuk XN memiliki himpunan nilai 1, 2, 3, 1. Tanda panah berada pada di bawah nilai 1. Artinya, nilai X sama dengan 0 itu ketika atau memiliki nilai 1. Kita bisa lihat gambarnya. XK yang pertama, X sama dengan 0, hasilnya adalah 1. X sama dengan 1, nilainya adalah 2. X sama dengan 2, nilainya 3. X sama dengan 3, nilainya 1. Langkah kedua yaitu reverse HK menjadi H minus K. Kita bisa lihat gambarnya dari 1, 2, kemudian 1, dan minus 1, maka di reverse atau dibalik posisinya menjadi nilai minus 1, 1, kemudian 2, dan 1. Nah, ini adalah hasil dari reverse HK menjadi H minus K. Selanjutnya, langkahnya adalah kalikan H minus K dengan XK. Kita bisa mengetahui bahwa nilai H min K itu terdiri dari minus 1, 1, 2, dan 1. Kemudian nilai XK nilainya adalah 1, 2, 3, dan 1. Kita bisa hitung
ketika N sama dengan 0, maka Y0 sama dengan minus 1 dikalikan dengan 0. Kenapa 0? Minus 1 berasal dari H-K, yaitu nilai pertama pada H-K. Kemudian 0 adalah nilai pertama dari XK. Ya, kita bisa tahu ya, ketika posisi minus 1, ketika posisi H-K, yaitu yang nilai yang pertama berada pada X sama dengan minus 2. Ya, ketika X sama dengan minus 2, nilai H-nya adalah minus 1. Kemudian, kalau pada XK dengan nilai X minus 2, maka nilainya adalah 0. Jadi, perkaliannya menjadi min 1 dikalikan 0. Kemudian, lagi ketika H-K berada pada nilai 1, di mana X sama dengan minus 1, maka kita lihat ketika X sama dengan minus 1 pada grafik XK bernilai 0, artinya perkaliannya menjadi 1 dikalikan 0. Kemudian ditambahkan dengan nilai 2 kali 1. Kenapa bisa 2 kali 1? Kita lihat gambarnya, ketika nilai X sama dengan 0, maka nilai H-K berada pada posisi 2. Sementara nilai XK pada X sama dengan 0 berada pada posisi 1. Jadi perkaliannya menjadi 2 kali 1. Dan seterusnya. Kemudian dijumlahkan hingga memperoleh hasil yaitu bernilai 4. Selanjutnya, geser lagi H-K ke arah kanan, kemudian kalikan lagi dengan XK. Hasilnya yaitu ketika digeser ke kanan, artinya sekarang posisi nilai minus 1 itu berada pada X sama dengan minus 1 ya. Ketika posisi X min 1, nilai X min 1 berada pada X sama dengan min 1, maka min 1 dikalikan nilai 0 pada XK, kemudian ditambahkan 1 kalikan 1, ditambahkan 2 kalikan 2, ditambahkan lagi dengan 1 kali 3, dan ditambahkan lagi dengan 0 kalikan 1. Hasilnya menjadi 8. Lakukan lagi pergeseran ke kanan hingga tidak ada lagi sinyal yang bisa dikalikan. Selanjutnya, sekarang sinyal H-K digeser ke kiri dengan dikalikan XK. Hasilnya pada N-1 yaitu menjadi Y sama dengan min 1 kalikan 0, ditambah 1 kalikan 0, ditambah 2 kali 0, dan seterusnya. Lakukan perkalian terus, geser H-K ke kiri hingga tidak ada lagi yang bisa dikalikan. Setelah semua selesai, maka akan didapatkan respon dari sistem, yaitu XK kali HK sama dengan 001488 minus 2 minus 1, 00, dan seterusnya. Berikut ini adalah contoh kedua dari konvolusi. Kalau yang ini semoga lebih mudah dipahami ya. Misalnya ada sinyal sistem diskrit yang terdiri dari sinyal pertama yaitu X1, 1, 2, 3 nilainya. Sinyal kedua adalah H1 sama dengan 2, 1, 3. Ini maksudnya 1, 2, 3 ini berada dalam bentuk himpunan ya. H1 juga berada dalam bentuk 2, 1, 3 gitu. Kemudian di sini kita tidak perlu menggambarkan sinyal tersebut, kita hanya perlu langsung mengalihkan sinyal pertama dan sinyal kedua. Maka lakukan cari konvolusi dua sinyal tersebut secara manual dan dengan MATLAB. Untuk di sini saya hanya baru menjelaskan perkalian secara manual saja, belum menggunakan MATLAB. Oke, langkah pertama,
Lakukan pembalikan sinyal kedua, yaitu HN, sehingga didapatkan kondisi menjadi sinyal pertama yaitu 1, 2, 3, kemudian sinyal kedua karena dilakukan pembalikan atau reverse menjadi 3, 1, 2. Selanjutnya, langkah kedua, lakukan pergeseran dan penjumlahan. Sinyal pertama 1, 2, 3, kemudian sinyal kedua menjadi 3, 1, 2. Nilai 2 berada di bawah nilai 1, artinya sinyal ini mengalami pergeseran. Kenapa nilai 2 berada di nilai 1? Nah, ini di sini kita bisa mengetahui bahwa ketika nilai sinyal pertama ketika memiliki nilai 1, dia berada di koordinat 0, X sama dengan 0. Kemudian ketika nilai kedua yaitu 2, maka X-nya berada pada koordinat 0. Kemudian kita lakukan perkalian menjadi 3 kali 0, 0, 2 kali 0, 0, 1 kali 2, 2, 1 kalikan 0, 0, 1 kalikan 3, 0 kalikan 3 menjadi 0. Hasilnya adalah 2. Kemudian lakukan pergeseran satu step dan penjumlahan. Sinyal pertama 1, 2, 3, kemudian sinyal kedua 3, 1, 2. Sekarang sinyal ini melakukan pergeseran ke arah kanan, di mana nilai 2 berada di bawah nilai 2 di sinyal pertama. Jadi hasilnya 3 kali 0, 0, 2 kali 2, 4, 1 kali 1, 1, kemudian 0 kali 3 adalah 0. Kemudian dijumlah menjadi 5. Langkah keempat, pergeseran lagi ke arah kanan lagi satu step dan lakukan penjumlahan. Sinyal pertama 1, 2, 3, sinyal kedua 3, 1, 2, di mana nilai 2 berada di bawah nilai 3 dari sinyal pertama. Maka hasilnya menjadi 3 kali 2 adalah 6, 2 kali 1, 2, 1 kali 3 hasilnya adalah 3. Kemudian nilai 3, 2, 6 dijumlahkan menjadi totalnya 3 tambah 2 ditambah 6, yaitu 11. Langkah kelima, lakukan lagi pergeseran ke arah kanan. Sekarang nilai 3 pada sinyal kedua berada di bawah nilai 2 di sinyal pertama. Kemudian dikalikan dan ditambahkan menjadi hasilnya 9. Kemudian lakukan lagi pergeseran lagi ke arah kanan. Sekarang nilai 3 berada di bawah nilai 3 sinyal pertama dan sinyal kedua. Ditotalkan maka menjadi nilai 9. Kemudian ketika kita geser lagi ke arah kanan, 1, 2, 3 dikalikan 3, 1, 2, di mana kedua sinyal sudah tidak saling bertemu, maka hasilnya menjadi, dan selanjutnya maka hasilnya menjadi 0. Jadi hasil produk dan sum tersebut hasilnya dalam bentuk deret berupa nilai 25199. Presentasi saya hari ini semoga mudah dipahami dan bisa dipelajari. Selamat mengamati, kemudian selamat memahami. Sampai ketemu insya Allah minggu depan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.